Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai barisan fungsi. Secara khusus, kita akan melihat tentang kekonvergenan barisan fungsi dan masalah pertukaran limit. Oke, kita lihat terlebih dahulu motivasi kita mempelajari barisan fungsi ini. Nah, ini ada permasalahan di dalam deret pangkat. Oke ya. Pada akhirnya, barisan fungsi, deret fungsi, kira-kira mempunyai permasalahan yang sama di dalam kekonvergenannya. Kenapa? Karena deret fungsi itu bisa saya lihat sebagai barisan dari jumlah parsialnya. Oke ya. Nah, carilah solusi persamaan diferensial x titik, ini adalah dx dt, turunan x terhadap t itu sama dengan x. Dalam bentuk deret pangkat, xt-nya itu sama dengan jumlahan dari an, bilangan real, dikali dengan t pangkat n. Nah, tentunya kalau saya mau substitusi ke sini, saya perlu turunan dari fungsi ini terhadap T. Artinya saya butuh turunan dari ini. Ingat, ini adalah apa? Kalau ini dia adalah fungsi, ini adalah limit dari barisan jumlah parsialnya. Sehingga saya berhadapan dengan permasalahan turunan dari limit. Turunan dari limit barisan jumlah parsialnya. Pertanyaannya, apakah turunan dari limit itu sama dengan limit dari menurunkan suku-sukunya saja? Kalau masalah itu benar, maka selesailah sudah, saya akan bisa mendapatkan AN-nya seperti apa dengan menyamakan suku per sukunya. Jadi permasalahannya adalah apakah turunan dari limit persis sama dengan limit dari turunannya? Secara umum tidaklah sama. Pertanyaannya, kapan sama? Kapan sama? Oke ya, jadi hal ini yang melatar belakangi kita belajar tentang barisan fungsi, yang pada akhirnya mengacu ke deret fungsi. Nah, pertama-tama kita coba melihat mengenai kekonvergenan dari barisan fungsi. Ada dua kekonvergenan barisan fungsi, yaitu pertama kekonvergenan titik demi titik. Misalkan Fn barisan fungsi ini, barisan fungsi Fn konvergen pada A0 ke F, jika untuk setiap X anggota A0, barisan fungsi Fnx, barisan Fnx konvergen ke Fx di A0. Perhatikan ketika X anggota A0 itu fix, maka Fnx ini hanya berubah menjadi barisan bilangan real yang konvergen ke suatu bilangan real. Dan saya cari per titiknya seperti apa. Maka itu yang disebut konvergen titik demi titik ke F. Oke ya, kalau saya jabarkan ini, untuk setiap X anggota 0, ini konvergen. Ini artinya apa? Untuk setiap epsilon terdapat N besar. N besar ini bergantung dari epsilon dan posisi. Oke ya, jadi ini identik dengan kekontinuan titik demi titik dan kekonvergenan seragam. Kekontinuan titik demi titik, maka deltanya bergantung dari epsilon dan posisi. Kekontinuan seragam hanya bergantung dari epsilon. Oke ya, identik, ini identik. Oke, jika ada, maka dia disebut konvergen titik demi titik di A0. Untuk kamu dapat mengerti tentang kekonvergenan titik demi titiknya ini, coba kamu lakukan hal-hal berikut. Luangkan waktu sejenak untuk kamu memikirkan dan menjawab pertanyaan ini sehingga kamu dapat mengerti apa artinya kekonvergenan titik demi titik. Bukan saja secara intuisi, tapi juga secara tepat kamu bisa membuktikan, memverifikasi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke konvergenan seragam, barisan fungsi f, n di A, subhimpunan dari real, konvergen seragam di A0 ke fungsi f dari A0 ke real. Ini untuk setiap epsilon terdapat bilangan asli K hanya bergantung dari epsilon, kadang-kadang ditulis K subscript epsilon, sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan K, berlaku Fnx min Fx lebih kecil dari epsilon untuk setiap X anggota A0. Oke ya, biasanya dikatakan seperti ini. Kamu lakukan juga beberapa contoh ini, verifikasi semua contohnya menggunakan definisi, untuk kamu dapat lebih mengerti tentang kekonvergenan seragam. Oke ya. Nah, satu hal yang perlu kamu perhatikan bahwa calon limit dari barisan fungsi Fn, yaitu F-nya itu, biasanya kita dapatkan dari seperti apa limitnya titik demi titik. Secara titik demi titik seperti apa. Nah, itu biasanya sebagai calon dari F-nya. Nah, kamu pelajari juga definisi barisan fungsi yang tidak konvergen seragam melalui subbarisan fungsinya. Ini salah satu cara juga untuk membuktikan
barisan fungsinya tidak konvergen seragam. Nah, selain ini kita juga punya senjata lain, yaitu tentang norma seragam. Kalau misalkan saya punya fungsi V yang terbatas di A, maka norma seragam V di A itu adalah supremum dari Vx untuk X anggota A. Oke ya, karena berhubungan dengan supremumnya, maka nanti akan keluar tanda lebih kecil atau sama dengan di sini. Ini bisa kamu buktikan dia ekivalen dengan pernyataan ini. Selanjutnya, jadi kekonvergenan seragam dalam bahasa norma seragam bisa dituliskan seperti ini. Misalkan Fn itu barisan terbatas di A subhimpunan dari real, barisan Fn konvergen seragam ke F di A jika dan hanya jika norma seragam dari Fn min F itu akan menuju 0. Oke ya, untuk kamu dapat mengerti kekonvergenan seragam lewat kacamata norma seragam, kamu coba luangkan waktu untuk mengerjakan hal ini. Untuk kamu dapat makin mengerti ya. Nah, senjata lain adalah tentang kriteria Cauchy untuk kekonvergenan seragam. Ini bisa saya lakukan persis sama seperti tadi norma seragam, untuk membuktikan seragam atau untuk membuktikan dia tidak seragam. Coba kamu lihat, Fn-nya barisan fungsi terbatas, barisan fungsi ini konvergen seragam di A, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli H, sehingga untuk setiap Mn bilangan asli yang lebih besar sama dengan H, berlaku ini lebih kecil sama dengan epsilon. Ini seperti kriteria Cauchy untuk bilangannya. Coba kita lihat buktinya. Nah, misalkan Fn ini barisan fungsi terbatas di A subhimpunan dari real, misalkan Fn-nya konvergen seragam ke F, akan ditunjukkan berlaku ini, kriteria Cauchy-nya. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, karena Fn-nya konvergen seragam ke F, maka terdapat berdasarkan bahasa norma seragam, terdapat n bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan n, berlaku norma seragam dari Fn min F itu lebih kecil sama dengan epsilon per 2. Akibatnya kalau saya ambil n-nya lebih besar sama dengan n-nya lebih besar sama dengan n, maka saya punya fmx min fnx ini lebih kecil dari fmx min fx ditambah fx min fnx, lalu saya gunakan ketaksamaan segitiga, masing-masing lebih kecil sama dengan epsilon per 2, sehingga totalnya itu akan lebih kecil atau sama dengan epsilon. Oke ya, sehingga saya dapatkan supremumnya juga akan lebih kecil sama dengan epsilon. Sehingga saya dapatkan berlaku norma Fm min Fn ini akan lebih kecil atau sama dengan epsilon. Oke ya. Kebalikannya, kalau saya misalkan dia berlaku kriteria Cauchy, saya akan buktikan bahwa Fn ini konvergen seragam ke F dia. Artinya, pertama-tama saya harus buktikan bahwa Fn-nya itu dia konvergen. Lalu saya buktikan dia konvergen seragam. Bagaimana membuktikan dia konvergen? Kita lihat sebagai berikut. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka berdasarkan kriteria Cauchy, terdapat n ini, karena epsilonnya sudah diberikan, terdapat n bilangan asli sehingga berlaku ini. Ini sehingga berlaku ini. Ini berarti untuk setiap X anggota A, saya punya ini, dan ini tentu lebih kecil dan sama dengan dari supremum dari norma seragamnya. Supremum dari ini, yang adalah norma seragam di A, yang lebih kecil sama dengan epsilon. Nah, ini artinya ini berlaku untuk setiap X anggota A. Untuk setiap X anggota A berlaku ini lebih kecil sama dengan epsilon. Ini berarti untuk setiap X anggota untuk setiap X anggota A tertentu, maka saya punya dari sini lebih kecil sama dengan epsilon, saya punya Fnx-nya itu adalah barisan Cauchy. Ingat, untuk X-nya tertentu, ini akan menjadi barisan bilangan real saja. Dan ini barisan yang Cauchy. Karena dia Cauchy berdasarkan, karena dia barisan Cauchy, maka dia akan konvergen. Konvergennya Fnx, misalkan dia akan konvergen ke Fx untuk setiap X anggota A. Oke, jadi sekarang sudah jelas bahwa kalau saya mempunyai kriteria Cauchy, saya akan memanfaatkan kriteria Cauchy-nya itu untuk menunjukkan bahwa Fn-nya itu akan Cauchy sehingga konvergen, sehingga F-nya ada. Kalau F-nya ada, tinggal saya buktikan bahwa dia akan konvergen seragam. Perhatikan bahwa ini berlaku untuk setiap ini dan M lebih besar sama dengan N. Lalu saya akan limitkan untuk N menuju tak hingga. Dari sini saya akan mendapatkan yang ini ya tadi ya, untuk N menuju tak hingga. Akibatnya, karena ini berlaku untuk setiap X anggota A ya, Fn-nya konvergen seragam ke F di A. Oke.
Jadi itu yang kita sebut kriteria Cauchy. Kamu coba luangkan waktu sejenak untuk melakukan 3 hal ini untuk kamu dapat mengerti tentang kriteria Cauchy. Nah, setelah ini kita baru masuk ke masalah pertukaran limit. Pertanyaan limit dari barisan fungsi, limit dari barisan fungsi yang kontinu ternyata tidak selalu kontinu. Limit dari barisan fungsi yang terdiferensialkan ternyata tidak selalu terdiferensialkan. Dan limit dari integral barisan fungsi tidak selalu sama dengan integral dari limit barisan fungsinya. Kamu bisa coba cari contohnya, kemudian verifikasi seluruhnya. Nah, apa syaratnya kalau saya punya barisan fungsi yang kontinu, apa syaratnya bahwa limitnya juga kontinu? Ternyata syaratnya adalah barisan fungsinya harus konvergen seragam. Jadi kekonvergenan seragam akan memainkan peranan penting di sini. Demikian juga pada keterdiferensialan dan keterintegralan. Mari kita lihat buktinya. Misalkan Fn ini adalah barisan fungsi kontinu di A. Ingat, Fn ini barisan fungsi kontinu, artinya Fn ini kontinu untuk setiap n bilangan asli. Fn-nya dan Fn-nya konvergen kontinu seragam di A ke, ini konvergen seragam di A ke fungsi F di A. Akan ditunjukkan F kontinu di A. Artinya kalau saya ambil sembarang titik, misalkan C, maka Fx min Fc ini akan lebih kecil dari epsilon kalau ini dengan memilih delta ya. Oke, jadi diberikan epsilon lebih besar dari 0 karena Fn-nya konvergen seragam di A. Ini seharusnya konvergen seragam ya. Konvergen seragam di A, maka terdapat n bilangan asli sehingga untuk setiap bilangan asli n yang lebih besar sama dengan n, berlaku Fn min F-nya itu lebih kecil dari epsilon per 3 untuk X anggota A. Definisi kekonvergenan seragam ya. Ambil sembarang C anggota A, akan ditunjukkan F-nya itu kontinu di C. Akan ditunjukkan F-nya kontinu di C. Perhatikan bahwa Fn besar ini kontinu di C. Kenapa? Karena ini adalah barisan fungsi kontinu. Maka untuk n kecil yang fix yaitu adalah n besar, maka dia akan kontinu juga. Akibatnya terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X anggota A dan X min C kurang dari delta, berlaku Fn X min Fn C kurang dari epsilon per 3. Nah, menggunakan delta yang sama, ini berlaku berarti untuk setiap X anggota A berlaku, Fx min Fc ini adalah apa? Ini dikurangi Fn tambah Fn min Fnc plus Fnc min Fc. Jadi totalnya adalah Fx min Fc. Persis sama seperti ini ya. Saya menggunakan kotak samaan segitiga, saya mendapatkan ini. Perhatikan bahwa Fx min Fnx, Fx min Fnx pasti lebih kecil dari epsilon per 3 berdasarkan ini. Ya, ini n besar. Dengan cara yang sama, Fnc dikurangi Fc itu juga lebih kecil dari epsilon. Dari mana? Dari sini. Oke ya. Permasalahan bagaimana F besar N X di Fnc ini kurang dari epsilon? Ya karena dia kontinu ya, epsilon per 3. Jadi totalnya lebih kecil dari epsilon sehingga terbuktilah untuk sembarang C anggota A berlaku F-nya itu kontinu di A. Oke ya. Jadi syarat agar barisan fungsi kontinu itu limitnya itu dia kontinu, limitnya itu F-nya itu kontinu adalah barisan fungsinya harus konvergen seragam. Kamu coba lihat ini untuk mengerti lebih jauh tentang pertukaran limit dan kekontinuan. Oke ya. Nah, ini slide terakhir. Nah, kita masuk bagaimana dengan pertukaran limit dan keterdiferensialan. Misalkan saya punya J subhimpunan dari real adalah interval terbatas, dan Fn-nya ini adalah barisan fungsi dari J ke real. Jika barisan turunan Fn aksen itu ada di J dan konvergen seragam ke fungsi G, dan terdapat X0 sehingga cukup Fn X0-nya saja yang konvergen. Barisan bilangan real ini itu konvergen. Maka ternyata bukan saja Fn-nya itu akan konvergen seragam ke F, tetapi turunan dari limit barisan fungsi sama dengan limit dari turunan barisan fungsi. Bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Jadi coba kita lihat buktinya. Misalkan Fn-nya itu barisan fungsi, ini asumsinya. Ambil sembarang X anggota J, akan ditunjukkan bahwa Fn-nya itu konvergen seragam ke F di J.
Fn-nya oke. Saya di sini hanya mempunyai Fnx0-nya konvergen ke Fx0. Pertanyaannya untuk titik lain seperti apa? Saya harus membuktikan bahwa dia itu akan konvergen seragam ke F di J. Nah, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, karena Fnx0 ini konvergen ke Fx0, maka terdapat N1 bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan ini berlaku Fnx0 min Fx0 lebih kecil dari epsilon. Ya, ini berdasarkan kekonvergensan seragam dari F. Fn. Oke ya, ini bilangan real biasa saja. Karena Fn aksen konvergen seragam ke G di J, maka terdapat N2 bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan N2 berlaku Fn aksen G, norma seragamnya di J itu akan lebih kecil sama dengan epsilon. Oke ya, saya buktikan bahwa Fn-nya konvergen seragam ke F. Nah, pilih N-nya itu adalah maksimum N1, N2, sehingga berlaku ini dan berlaku ini untuk N. Untuk N kecil yang lebih besar sama dengan N besar. Maka saya punya Fmx min Fnx itu adalah ini ditambah ini. Ingat ya, ini itu adalah Fmx min Fnx, itu persis sama dengan ini. Ini negasi dari ini, minus dari ini. Sehingga ini pada akhirnya hilang, sisanya tinggal ini. Jadi ini dipecah menjadi 3. Lalu saya lakukan teorema nilai rata-rata untuk turunan untuk ini. Menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, kamu bisa cek bahwa syarat untuk teorema nilai rata-rata untuk turunan di sini terpenuhi, sehingga saya gunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan, sehingga saya peroleh X min X0 ini dikali Y dengan Y-nya di antara X dan X0. Lalu saya lakukan cari norma seragamnya, saya mengambil supremum untuk X anggota A, saya dapatkan ini. Ini akan lebih kecil sama dengan, saya menggunakan ketaksamaan segitiga dulu ya, lalu saya baru menggunakan supremum. Supremum dari ini akan lebih kecil sama dengan supremum ini ditambah supremum ini. Tapi ingat supremum ini berdasar supremum terhadap X, sehingga ini tidak berubah menjadi ini. Ditambah dengan supremum dari ini adalah B min A dikali norma seragam dari Fm aksen min Fn aksen J. Kamu tahu bahwa Fn aksennya ini konvergen seragam. Fn aksennya ini konvergen seragam. Karena Fn aksennya ini konvergen seragam, bisa saya buat nanti lebih kecil atau sama dengan epsilon dibagi dengan B minus A. Epsilon dibagi B minus A. Oh, ini seharusnya masuknya ke kriteria Cauchy-nya ya. Jadi epsilon dibagi B min A, lalu Fmx0 min Fnx0 ini lebih kecil dari epsilon per 2. Oh, tadi epsilon per 2 kali B min A. Jadi saya akan memperoleh ini akan lebih kecil sama dengan epsilon. Sehingga kekonvergenan barisan Fnx, sehingga diperoleh bahwa Fn-nya ini akan konvergen seragam ke F di J. Oke ya, karena norma seragamnya itu akan lebih kecil dari epsilon. Oke, untuk kebalikannya, saya akan menunjukkan bahwa F aksennya ada, dan F aksennya itu adalah sama dengan G. F aksennya ada, dan F aksennya itu adalah sama dengan G di J. Nah, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, pertama-tama mungkin akan saya tunjukkan bahwa F aksennya ada dulu ya, dan C anggota J. Menggunakan teknik serupa, saya akan mendapatkan ini, menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan juga. Jika X-nya tidak sama dengan C, saya lihat mutlaknya ini pasti akan lebih kecil dari mutlak ini, dan mutlak ini akan lebih kecil dari norma seragamnya di J. Oke ya. Selanjutnya karena Fn aksen konvergen seragam di J, maka ini akan lebih kecil dari epsilon. Bisa saya buat lebih kecil dari epsilon atau epsilon per berapa yang saya inginkan nanti pada akhirnya ya. Maka terdapat N1 bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan asli M, N yang lebih besar sama dengan N1, berlaku ini lebih kecil atau sama dengan yang tadi ya, ini lebih kecil dari epsilon. Untuk X tidak sama dengan C. Lalu saya limitkan untuk M menuju tak hingga, ini menjadi Fx min Fc, X min C, ini lebih kecil sama dengan epsilon, untuk X tidak sama dengan C. Jadi saya punya pertama kali ini lebih kecil sama dengan epsilon. Itu poin pertama. Poin kedua, karena Fn aksen C-nya konvergen ke GC,
maka terdapat N2 bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan N2 berlaku Fn aksen C min GC lebih kecil dari epsilon. Nanti pada akhirnya bisa kamu tulis epsilon per 3 mungkin di sini ya, epsilon per 3. Lalu saya pilih N-nya itu maksimum dari N1 dan N2, sehingga berlaku ini juga berlaku ini. Karena ini berlaku untuk N yang lebih besar dari N1. Kalau saya ambil N besar, maka dia akan berlaku ini juga. Karena Fn aksennya ada, berdasarkan asumsi, maka terdapat delta positif, sehingga kalau saya punya ini, Fn aksennya ada, ini dikurangi Fn aksen C lebih kecil dari epsilon. Ini berdasarkan turunan dari fungsi, definisi dari turunan dari fungsi ya. Ini kurang dari ini. Maka untuk menunjukkan bahwa f aksen-nya itu sama dengan G, cukup saya buktikan Fx min Fc dibagi X min C dikurang GC ini akan lebih kecil dari epsilon untuk suatu delta tertentu. Akibatnya oke, jadi saya di sini menggunakan delta yang sama dengan yang di sini. Berlaku X min C ini adalah Fx min Fc per X min C dikurangi GC, ini saya pecah menjadi ini, min plus hilang, min plus hilang. Lalu saya gunakan ketaksamaan segitiga, ini itu akan lebih kecil dari epsilon per 3 berdasarkan ini. Fnx min Fn aksennya ini lebih kecil dari epsilon per 3 berdasarkan ini. Fn aksen C-nya kurang dari GC lebih kecil dari epsilon berdasarkan ini, sehingga totalnya dia akan lebih kecil dari epsilon. Sehingga kita dapatkan bahwa F aksennya sama dengan G di J. Oke ya. Agak ribet sedikit karena ini diaproksimasi dengan ini, lalu menggunakan bantuan ini maksudnya ya, menggunakan bantuan ini, dan masing-masing nanti diaproksimasi sehingga menghasilkan pada akhirnya kurang dari epsilon. Nanti metode seperti ini juga kamu gunakan untuk membuktikan pertukaran limit dan keterintegralan. Kamu coba sendiri ya, buktinya ada di buku teks. Tuliskan kontraposisi juga dari ini. Oke, kamu coba lihat juga pertukaran limit dan keterintegral. Ternyata kalau saya punya barisan fungsi Fn adalah barisan fungsi yang terintegral Riemann di AB. Jika Fn-nya konvergen seragam, cukup konvergen seragam, ya ini benar-benar memainkan peranan penting konvergen seragam itu ya. Maka F-nya itu anggota real AB, dan limit dari integral sama dengan integral dari limit Fn. Limit Fn-nya itu sama dengan F ya. Kamu coba lihat buktinya di buku teks, dan tuliskan kontraposisinya dari teorema pertukaran limit dan keterintegralan untuk kamu dapat makin mengerti tentang ini. Nah, untuk kriteria keterintegralan ini juga ada yang namanya kekonvergenan terbatas. Kalau saya punya Fn-nya ini barisan fungsi yang terintegral Riemann, konvergen ke fungsi yang terintegral Riemann, maka kalau Fn-nya itu akan lebih kecil sama dengan B untuk setiap n bilangan asli dan X anggota AB, maka limit dari integral dan integral limit juga bisa bertukar. Limit integral sama dengan integral dari limit. Ini yang kita sebut dengan teorema kekonvergenan terbatas. Ini berbeda dengan ini ya. Kalau ini saya punya konvergen seragam, Fn-nya di Riemann, maka F-nya terintegral Riemann. Kalau ini Fn terintegral Riemann, F-nya terintegral Riemann, apa syaratnya bahwa limit integral dan integral limit? Yang kita sebut Fnx-nya itu harus terbatas untuk X anggota AB dan untuk setiap N bilangan asli. Kamu juga bisa mempelajari tentang teorema Dini yang memberikan syarat bagaimana sebuah fungsi itu barisan fungsi itu konvergen seragam, yaitu barisannya harus monoton. Barisannya harus monoton dari fungsi kontinu. Barisan monoton dari fungsi kontinu, maka pada akhirnya kalau dia konvergen ke fungsi yang kontinu juga, maka kekonvergenannya akan seragam. Oke ya. Pada kesempatan kali ini, jadi kita sudah membahas mengenai kekonvergenan barisan fungsi yang titik demi titik dan kekonvergenan seragam.
Saya melihat kekonvergenan seragam lewat berbagai kacamata, yaitu melalui norma seragam dan kriteria Cauchy. Nah, kekonvergenan seragam ini dibahas panjang lebar. Mengapa? Karena dia berperan penting di dalam pertukaran limit, terutama tentang limit fungsi barisan fungsi kontinu akan menjadi kontinu, keterdiferensialan dari barisan fungsi yang terdiferensialkan, keterintegralan dari barisan fungsi yang terintegralkan Riemann. Selanjutnya, ini adalah bagian akhir dari perkuliahan kita. Terima kasih atas semua perhatiannya.